Lah sekarang kan banyak orang janji, saudara-saudara pilih saya, nanti kamu makmur ini. Ternyata ndak ada. Nggih. Suami-suami dulu mencintai kon tak rabi, suatu saat kon tak ngene. Ternyata KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga plus selingkuh. Masya Allah. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Elvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat walafiat hari ini. Iya, harus disehatkan. Harus disehatkan. Harus ya. sehat. Sehat itu ada 3. Ada 3 Sehat jasmani, sehat rohani, satunya sehat ekonomi. Masya Allah. Alhamdulillah. Nggih, mudah-mudahan istiqomah ya 3 kesehatan itu tadi ya. Istiqomah. Yang penting semuanya dulu Victor, baik yang di studio, baik yang di luar studio, baik yang di hari ini sedang di jalan, di mobil, di sepeda motor, yang setia mendengarkan kajian-kajian Islam Radio El Victor, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Mudah-mudahan doa baik kembali juga ke panjenengan ya. Iya, kita saling mendoakan sisa. Dungo begitu. Ditunggu. Ya. Ya, untuk hari ini kira-kira nanti kita akan membahas mengenai apa ya? 4 hal permohonan doa Nabi. 4 hal permohonan doa Nabi. Masya Allah. Baik, Dulur Victor, mari kita simak bersama-sama kajian pada pagi hari ini bersama guru kita Bapak Kiai Haji Yahya Aziz MAG. Baik Kiai, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Dulur-dulur Victor yang dirahmati Allah, nggih matur suwun Mas Wawan ya. Ini dari Jogja, Gunung Kidul, yang ikut hadir. Masya Allah. Ini termasuk aktif seneng ngaji. Nah, dulur-dulur Victor ini harus seneng ngaji gitu ya. Gus Ishak, tadi saya tertarik dengan makalah yang jenengan baca. Luar biasa ya. Mata yang memandang rendah orang lain pasti tidak akan pernah memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Saya ulangi lagi, mata yang memandang rendah orang lain pasti di akhirat nanti mata itu tidak akan bisa memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah itu punya sifat, Gus Ihsan, yang duru Nabi Ainir Rahmah. Jadi Rasulullah itu memandang siapapun, orang bodoh, orang miskin, pejabat, siapapun, korak. Kalau dalam bahasanya Gus Idam, korak itu apa artinya? Hah? Korak anak-anak apa jenenge? Garangan. Itu bahasanya Gus Idam ini ya. Memandang garangan. Wah, itu dengan Ainur Rahmah itu. Jadi ini kalau kita, Masya Allah ya, Gus Idam. Gus Ishak. Gus Ishak. Kalau kita kaji, Masya Allah, seseorang itu, ini aslinya ini makalah ini luar biasa, nggak boleh sombong ya. Seorang suami tidak boleh memandang rendah istrinya. Seorang istri tidak boleh memandang rendah suaminya. Loh, ini kan dikaji keluarga loh ya. Istri-istri yang memandang rendah suaminya nanti di akhirat pasti tidak akan pernah memandang Rasulullah. Allahu Akbar. Begitu juga dengan suami-suami yang memandang rendah istrinya, di akhirat nanti tidak akan pernah memandang Rasulullah SAW. Ya Allah, Rasulullah itu senang memandang Ainur Rahmah dengan istri-istrinya.
dengan umatnya, dengan orang yang kecil. Ngapunten. Wong iku nek wis sugih, Nggih. gelarnya tinggi. Bondone akeh, rata-rata 99% memandang orang lain hina, rendah ketika kedudukan orang itu di bawahnya. Wah, Masya Muhammad. Nah, Mas. Mentang-mentang iso tuku mobil, Nggih. tahu-tahu memandang rendah orang lain. Mentang-mentang gelarnya tinggi, akhirnya memandang orang lain rendah. Nggih. Belum tentu orang yang pangkat tinggi, harta melimpah lebih mulia daripada orang yang rendah. Justru kadang-kadang orang yang rendah itu, orang yang biasa-biasa itu lebih mulia daripada orang-orang yang bergelar, yang berduit. Allah. Masya Allah. Ini hampir sama dengan makolahnya Ki Haji Zawawi Imron. Nggih. Begitu. Masya Allah. Napa ya ini, Kang? Ini mengkritisi hal-hal yang sekarang ini. Musim-musim kampanye, pilpres, Masya Allah. Apa kata Ki Haji Zawawi Imron? Masya Allah. Nanti habis ini saya tulis. Nggih. Saya tulis, saya sebarkan ke El Victor, nggih. Ini kesisat luar biasa ini. Nggih. Kata Ki Haji Zawawi Imron, dubur ayam yang mengeluarkan telur itu lebih mulia dari mulutnya intelektual yang hanya menjanjikan telur. Silite petik dubur ayam loh bisa menghasilkan telur. Bisa menghasilkan hal yang baik, telur. Masya Allah. Telur itu manfaat untuk jamu, untuk obat, ya, untuk terapi. Masya Allah. Itu jauh lebih mulia daripada mulutnya intelektual yang menjanjikan telur. Ya Allah. Nah sekarang kan banyak orang janji, saudara-saudara pilih saya, nanti kamu makmur, ini. Ternyata enggak ada. Suami-suami dulu mencintai kon tak rapi, suatu saat tak ngene. Ternyata KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga plus selingkuh. Masya Allah. Orang-orang suami yang selingkuh, dubur ayam itu lebih mulia dari dia kita. Gitu ya. Begitu juga seorang istri, Masya Allah, yang mengkhianati suami. Bahkan survei membuktikan dulu banyak suami yang selingkuh. Sekarang istri berani, sekarang itu lebih banyak berani. Jadi ketika seorang istri ini tidak menghormati suami, maka dubur ayam lebih mulia. Ya, dubur ayam yang menghasilkan telur lebih mulia daripada seorang intelektual, yaitu yang menjanjikan telur. Wah, ini luar biasa Pak Zawawi ini. Pusinya luar biasa. Singkat, padat, maknanya dalam. Masya Allah. Ya ini kalau kita kaji dengan makalah jenengan hampir sama ini. Mata yang memandang rendah orang lain di akhirat nanti tidak akan mampu memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Nah ini ada doa dulur, supaya kita ini lebih mulia dari dubur ayam. Ada doa supaya nanti subhanallah di akhirat nanti kita termasuk golongan orang-orang yang mampu memandang wajah Rasulullah. Amin. Jadi begini, kalau Anda ingin memandang wajah Rasulullah di akhirat nanti, tolong jangan pandang rendah orang lain ketika di dunia ini. Ini ngapunten, kadang orang status sosialnya sudah kiai, kadang orang statusnya sudah ASN, kadang status orangnya itu subhanallah dijuluki pengusaha yang sukses. Ngapunten.
Kadang itu kalau ada orang yang lebih rendah dari dia, dia pandang remeh. Kon gak ro ta aku wis sugih masyaallah mlewete ngono ya. Iya. Kon gak ro ta aku omahku wis ngene. Kon gak ro gelarku wis sakmene. Padahal nanti kalau dicabut oleh Rasulullah, dicabut oleh Allah, Masya Allah. Saya pernah mengunjungi di rumah sakit Kesisan. Salah satu seorang profesor UIN, pointer gitu ya. Begitu dia sakit operasi otak. Operasi otak. Jadi orang itu kalau sudah operasi otak kemudian dibalut dengan perban, sudah hilang pinternya itu. Masya Allah. Jadi ketika saya sambangi sinten sampean lali gitu deh, nggak bisa ngomong. Itu kan berarti ilmunya dicabut oleh Allah. Ada dulu orang yang kaya, sugih nomen, sugih luar biasa, koyo gak melarat gitu. Tapi begitu hartanya dicabut oleh Allah melalui kebakaran, langsung lumpuh. Masya Allah. Begitu juga dulu orang yang sehat, tahu-tahu lumpuh, wis kayak apa-apa. Sebab saya ngalami ini, ngalami lumpuh 3 bulan ini saya ini, Masya Allah, wis nangis tok gitu ya. Hadirin hadirat, agar kita lebih mulia dari dubur ayam, dan agar kita mata kita nanti bisa memandang Rasulullah. Kula pesen nang awakku dhewe dan pesen dulur Victor, ya Allah, jangan memandang rendah orang lain, apapun kedudukannya, insya Allah. Karena orang-orang itu atau itu adalah makhluknya Allah, gitu ya. Makhluknya Allah. Jadi seperti Rasulullah, itu Rasulullah memandang semua manusia itu dengan yang duruna bi'ainir rahmah. Mereka memandang dengan mata kasih sayang. Masya Allah. Jadi umatnya Rasulullah itu bermacam-macam. Ya ono preman, ono karangan, jadi kusitam itu ya. Terus ono ilmuwan, ono pengusaha, macam-macam. Ya termasuk jamaah rutin saya ini macam-macam. Ono sing korak, ono sing bunyai gitu ya. Ono sing sugih, ono sing biasa, ono sing melarat. Nah, kita pandang semuanya itu dengan ainur rahmah. Dalam bahasa saya ini, awak dewi kudu pinter-pinter ngemong. Nah, itu loh ya. Ngemong itu apa? Ngeramutnya itu ya. Pinter gitu, harus sabar gitu. Nah, ini Mas siapa? Wawan ini tahu ini. Ya opo seperti preman itu. Yus pinter kudu ngomong itu. Aduh, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nah, doa yang 9 zikir yang saya bagikan kemarin. Ini alhamdulillah sudah saya bagikan ke 50 jamaah anggota pengajian At-Taufik Banga. 2 minggu yang lalu saya ngaji rutin di sana di Sidoarjo. Terus kemarin saya ngaji di Majelis Taklim Jabal Nur. Ya seneng ibu-ibu itu ya kemarin itu ya. Terus jamaah Al-Kholqiyah Mangunan sepanjang. Ini yang nanti ya jamaah Mitul Jannah. Ya kemarin sudah ya Mas ya. Ya, ini Mas Wawan saksinya itu. Sudah saya bagikan dan nanti ngaji Selasa nanti rutin kita kaji lagi. Di antara 9 doa itu, Mas Ishak, ya Mas Wawan, itu ada doa Nabi yang tiap hari dibaca. Tiap hari dibaca. Nabi aja itu masih memohon 4. Allahumma inna nas'aluka, wahai Allah,
anugerahkanlah kami. Loh, Nabi Selevel Nabi ya. Nabi dijamin masuk surga itu. Iya. Awak dia kan gak dijamin. Sik melete masalah. Allahumma inna nas'aluka, wahai Allah, anugerahkanlah kami. Loh, Nabi itu masih minta anugerah. Satu, al-huda, petunjuk. Nabi yang dijamin masuk surga itu masih minta petunjuk. Satu. Apa yang kedua yang diminta Nabi? Watuko, ketakwaan. Masya Allah, Nabi masih minta ketakwaan, padahal sudah dijamin masuk surga. Wal afafa, kesehatan. Ya Allah, anugerahkanlah kami kesehatan. Terus yang keempat yaitu al-ghina, kecukupan. Masya Allah, hadis riwayat Muslim ini. Ini doa setiap hari dibaca Nabi. Masya Allah. Dan alhamdulillah doa ini saya selipkan terus menerus ketika habis sholat. Ya matur suwun dulur-dulur Al Victor yang sudah kebagian fotokopi kemarin, gitu ya. Langsung habis ya Gus saya. Yang saya bagikan monggo diamalkan, jenengan ngamalno aku yo ngamalno, gitu ya. Jadi apa ya, klop gitu loh ya. Hadirin dulur-dulur Al Victor, 4 permohonan doa Nabi ini. Yang pertama, Allahumma inna nas'alukal huda, wahai Allah, anugerahkanlah kami petunjuk. Masya Allah. Nabi saja yang dijamin masuk surga, Gus Ishak, itu masih minta petunjuk itu. Siapa orang yang dapat petunjuk? Insya Allah orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang seneng ngaji. Masya Allah. Dulur-dulur Victor panjenengan termasuk sudah mendapat petunjuk di saat di rumah nyetel radio, nggih. Di saat perjalanan, subhanallah, nyetel radio, baik naik mobil maupun naik sepeda motor, subhanallah. Orang yang seneng ngaji itulah orang yang mendapat petunjuk. Tidak semua orang seneng ngaji. Isu-isu ngene nak turu ini. Saya Allah. Ya Allah ya Karim. Kemarin subhanallah saya kedatangan saudaranya Gus Ikdam. Itu ya masih family dengan adiknya istri gitu ya. Ternyata santrinya kan hampir 50.000. Iya. Dan Gus Idam ini subhanallah ternyata dia ya seperti Rasulullah. Seperti artinya memandang orang itu dengan ainur rahmah. Makanya santri-santrinya banyak garangan. Preman, pengamen. Dia apa ya? Istilahnya memberi ruang orang-orang yang jalanan yang seneng ngaji, dia seneng ngaji gitu ya. Kalau santri kan sudah banyak, Lirboyo, Ploso, Tebu Ireng yang sudah makomnya belajar lah. Ini dia pasarnya itu ya meramut, ngopeni penggarangan-garangan itu. Pengamen, dijak ngaji, Masya Allah. Kalau bagi saya kemarin diskusi sama teman-teman itu ya Gus Idam ini ya Sunan Kalijogonya zaman sekarang. Ya Allah, terus Mas Wawan takok kok diangkat oleh Allah cepat sekali ya. 2018 Gus Idam itu zamannya cuma 7 orang. Sekarang 2023 itu Selasa, Senin malam Selasa dan Kamis malam Jumat pernah mencapai 50.000 tanpa undangan, datang sendiri orang itu. Ya karena apa ya, dekengane pusat. Dekengane pusat ya Allah, ya orang tuanya juga kiai, ibunya masih hidup, itu yang mendoakan, terus mbah-mbahnya kiai, terus istrinya itu ya masih keturunan kiai dari Lirboyo. Masya Allah. Jadi yang mendukung semuanya itu. Dan satu pelajaran saya yang ambil dari beliau adalah dia memandang orang itu dengan ainur rahmah, ya seperti Rasulullah. Jadi betul-betul menghormati preman-preman,
Karangan-karangan itu. Lu angel lho ngopeni ngono-ngono iku ya. Terjun langsung. Iya. Jadi yang diminta oleh Nabi itu yang pertama itu al-huda, petunjuk. Mohon kula panjenengan harus seperti doanya Nabi ini, mohon petunjuk terus. Di antara bukti kula panjenengan mohon petunjuk adalah seneng ngaji. Seneng ngaji ya. Seneng ngaji, siapapun, ngaji siapapun. Sama siapapun. Sama siapapun. Saya ini seneng ngaji, terus terang aja. Kula seneng ngrungokno Gus Bah, kula seneng ngrungokno narasumber seperti Al Victor gitu ya. Kula seneng siapapun karena dapat ilmu itu. Ya, ini saya teman-teman ini di masjid ini punya acara agenda. Di antara pengurus-pengurus masjid di kampung itu, ayo kapan kita sowan satu ke Gus Bah. Masya Allah. Ya nanti kita ngaji di sana itu, terus kapan lagi kita sowan nanti suatu saat datang ke Blitar ya, ke Gus Idam. Minimal ya ziarah makam Wali Kediri, terus mampir nang Blitar. Itu teman-teman punya program seperti itu. Masuk Gus Bawan ini sering tajak ngaji terus ini. Kemana-mana ngaji pada siapapun. Jadi ya kita golek barokah ngaji. Nah, itu. Yang kedua yang dimohonkan oleh Nabi watuqa. Wahai Allah, anugerahkanlah kami ketakwaan. Ya Allah. Ciri-cirinya orang yang takwa itu Gus Idam seneng kepada amalia sunnah Nabi. Sunnah qobliyah, ba'diyah, Masya Allah. Itu berarti nilai ketakwaannya tinggi itu. Tidak semua orang itu seneng dengan amalia sunnah qobliyah, ba'diyah. Masya Allah. Biasanya sudah merasa cukup, yang penting wajib terus ditinggalkan. Iya. Saya ingat kata-kata Gus Bah, siapa manusia yang paling keren di dunia ini? Paling keren ya? Paling keren. Orang yang paling keren di dunia ini adalah orang yaitu yang sering sujud, penunggu sholat. Itu paling keren itu. Jadi menanti waktu untuk sholat. Itu keren itu. Jadi orang yang keren itu jangan nunggu kaya, jangan nunggu viral, jangan nunggu terkenal, jangan nunggu kalau sudah lulus kuliah. Iya, itu harus kita penunggu sholat itu orang yang keren di dunia itu. Bahagia ya itu, harus bahagia memang. Harus bahagia. Harus bahagia. Kenapa ya? Karena bahagia itu obat pertama penyembuhan penyakit. Dokter, iya, dokter, infus, suntik, apotek, obat itu nomor 2. Nomor 1 itu harus bahagia. Ada jamaah nyelentung bahagia dan doa dan duit. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Terus yang ketiga, apa yang dimohonkan Nabi ketika berdoa? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa. Kesehatan, Masya Allah. Ini sudah diteliti oleh dunia barat. Ternyata Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang paling sehat di dunia. Paling sehat. Paling sehat. Dan Diteliti. dalam sejarah Rasulullah hanya sakit 2 kali. Satu sakit flu biasa, terus kemudian sakit waktu nazak, itu mau meninggal. Itu saja sudah. Masya Allah. Kalau panjenengan di atas umur 30 wis macam-macam Kula. sing jantung, sing liver, sing ginjal, penyumbatan wis bos kakek mangan aja. Bola balik mangan tok. Bahasa Arabnya al-badoku. Akhirnya Rasulullah bagaimana tidak sehat? Apa yang dimakan, diminum, semuanya ada dalam Al-Quran. Okay. Yang dimakan Rasulullah dan diminum satu madu, susu.
gandum gitu ya. Itu ada semua dalam Al-Qur'an. Terus diimbangi dengan olah jiwa, olah zikir, diimbangi dengan puasanya, diimbangi dengan husnudzon terhadap semua orang. Masya Allah. Iki sing angel. Nah, kita ini rata-rata lebih banyak suudzonnya pada orang daripada Husnudzonnya aja. memandang orang negatif, tidak ambil positifnya. Masya Allah. Tadi saya tertarik pada makalah jenengan itu. Masya Allah. Saya tulis ini nanti. Mata yang memandang rendah orang lain di akhirat nanti pasti tidak akan pernah bisa memandang wajah Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi nek wis gak iso mandang wajah Rasulullah ya buta. Masya Allah. Bahasa kasarane pijak. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya iki ya nuturi awakku dhewe niki. Nuturi saya sendiri. Mudah-mudahan saya bisa memandang orang lain itu kelebihannya, jangan mandang orang lain itu kekurangannya itu. Hadirin hadirat pendengar setia Victor yang dirahmati oleh Allah, makanya subhanallah kesehatan ini luar biasa gitu. Kesehatan itu adalah nikmat yang paling indah. Masya Allah, nikmat luar biasa. Mas Isa pernah menghitung nikmatnya oksigen? Masya Allah. Pernah nggak sampean tuh? Tidak mampu ya, tidak. Masya Allah. Coba sampean hitung oksigen yang kita berapa harganya? Saya di rumah sakit kemarin saya tanya dokter, oksigen yang pakai besar itu tabung yang besar. Itu 24 jam pakai itu harganya 2,5 juta. Sehari 24 satu jam. hari itu ya. Ya, kalau 1 bulan 30 hari harga oksigen itu harganya adalah 750 juta. Kalau kita hitung, kita kalikan 1 tahun 12 bulan itu harganya 9 M, 9 miliar. Umur Anda 50 tahun, kalikan saja 9 M kalikan 50 tahun. Jadi oksigen yang kita hirup itu harganya 45 miliar di saat umur Anda 50 tahun. Kalau Anda umur hari ini 70 tahun, ya kalikan 9 M kalikan 70. Harganya bisa 63 M. Itu pun gratis. Ya Allah. Ya Allah. Terus Masya Allah. Coba Gus Isa, Anda kan berbuat baik kepada orang yang pernah ngasih Anda, ya kan? Anda ada orang yang ngasih Anda rumah, ngasih mobil, pasti jenengan baik. Lah ini Gusti Allah sudah baik ngasih 50 M oksigen itu loh. Masa kita malas sholat? Ya Allah. Masa kita malas berbuat baik pada orang? Masa kita harus sering mencaci umatnya gitu begitu ya? Masya Allah, tidak masuk akal. Itu baru satu oksigen itu satu nikmat ya. Nikmat itu. Maka disindir terus oleh Allah. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat mana yang kau dustakan itu? Masya Allah. Maksud nikmat kesehatan ini luar biasa. Luar biasa. Makanya sejak saya masuk ICU kemarin terus lumpuh 3 bulan ini menjadi pelajaran bagi saya. Ya Allah, ternyata kesehatan itu luar biasa. Nikmat yang dilupakan. Nikmat yang dilupakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Terus yang kemudian Nabi memohon yang terakhir ini Gus Isa. Wal ghina, kekayaan. Tapi ghina ini bagi saya bukan kekayaan, tapi maknanya adalah kecukupan. Kecukupannya ya. Iya. Setelah sampean kalau sudah
niat berjuang, Allah akan mencukupkan rezeki. Nggih, nggih. Pasti itu. Ngeras. Pasti itu. Allah akan mencukupkan rezeki asal tenanan, asal sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ya. Ya. Pasti dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dicukupkan? Ada 3 golongan. Orang yang dicukupkan rezekinya Allah. 1, pejuang agama. Nggih. Nah, itu pasti dicukupkan oleh Allah Subhanallah. Ya Allah, siapapun dengan ikhlas pasti akan dicukupkan Allah. Yang kedua, orang yang segera menunaikan haknya, punya hutang dan segera membayar, itu orang pasti akan dicukupkan rezekinya. Lah biasanya nopo rezeki ku seret, BPE sampai duwe hutang gak gelem nyaur. Nah, itu. Nggih. Terus yang ketiga, Allah akan mencukupkan rezeki yaitu pada orang yang mau menikah. Pasti dicukupkan oleh Allah itu. Subhanallah. Pasti dicukupkan oleh Allah. Masya Allah. Lah gina, Allahumma inna nas'alukal huda. Wahai Allah, anugerah kami 1 petunjuk, 2 at-tuqa ketakwaan, 3 al-afafa kesehatan, dan yang keempat yaitu kecukupan atau cukup yaitu. Ini saya mengutip catatan ceramahnya guru kita yang di Victor, Prof. Ali Aziz itu ya. Bahwa kaya itu dibagi 4. Yang pertama, kalau bisa itu kita kaya harta. Nah, ini. Lah kalau kaya harta itu Gus Ishak harus sesuai dengan syariat, artinya kaya harta seperti Nabi Sulaiman. Masya Allah. Kaya tapi dekat kepada Allah. Kaya tapi sering ke masjid. Kaya subhanallah tapi sering sholat, sehingga kekayaannya itu tidak menutup mata hatinya itu ya. Sehingga tawaduk sama orang, pada orang miskin. Nah itu kaya sejati. Tapi kalau kaya harta dia sombong, angkuh, melite itu ya. Ya itu seperti Raja Fir'aun, sumpah itu memandang orang lain rendah. Itu kaya harta. Yang kedua, orang muslim itu harus kaya ilmu. Nah itu Masya Allah. Kaya ilmu itu siapa? Ya orang yang seneng ngaji. Termasuk ngaji untuk El Victor. Ya Allah. Ini. Terus yang ketiga yaitu kaya wawasan. Kaya wawasan. Kaya wawasan itu tidak mau menyalahkan ibadahnya orang lain. Kaya wawasan itu adalah subhanallah tidak mau membid'ahkan orang lain. Nah, sekarang ini kan saling menyalahkan karena miskin wawasan. Itu loh. Masya Allah. Nah, itu ya. Tahlilan bid'ah, sholawat bid'ah, Masya Allah, manaqib bid'ah, istighosah bid'ah. Koyok-koyok panitia surga aja gitu. Bisa menentukan ini bid'ah dan enggak. Ya Allah. Saya ingat ini, Masya Allah, luar biasa. Almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Hamka dulu pernah melarang peringatan Maulid. Dulu itu. Tapi setelah beliau mengkaji 1000 kitab, ternyata dia merasa salah dan mohon maaf. Silahkan umat Muslim merayakan Maulid Nabi. Duh, itu dia punya wawasan itu, tidak mau menyalahkan. Itu ya. Terus yang terakhir, ini yang paling utama Gus Ishak. Kaya harta, kaya ilmu, kaya wawasan, dan yang terakhir adalah kaya hati. Nah ini. Siapa suami yang kaya hati? Suami yang kaya hati tidak akan pernah melakukan KDRT terhadap istrinya. Ya Allah. Siapa istri yang kaya hati? Istri kaya hati adalah istri yang mau menerima apa adanya.
rezeki dari sang suami dan tidak pernah marah-marah terhadap suaminya. Nah, itu kaya hati. Siapa suami yang kaya hati? Suami yang kaya hati tidak pernah mengkhianati istrinya. Dalam arti kata tidak mau selingkuh. Itu orang suami yang kaya hati. Siapa istri yang kaya hati? Istri kaya hati adalah istri yang menghormati suami, apapun kelebihan kekurangannya, dan tidak akan berkhianat, tidak akan selingkuh dengan suami orang. Begitu. Nah, sekarang kan muncul pelakor. Baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Iya, sama sudah itu. Maka itu doanya Nabi, mohon petunjuk ya Allah, berilah petunjuk. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Siapa orang yang mendapatkan 4 anugerah ini? Insya Allah seluruh pendengar Al-Fitor. Masya Allah. Dan siapakah orang yang mengalami, yang menjadi pribadi muslim yang 4K tadi? Kaya harta, kaya ilmu, kaya wawasan, kaya hati, yaitu pendengar Al-Fitor. Amin. Matur suwun, akhirul kalam, kita dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.